Halo, selamat malam. Ini adalah video pertama sebenarnya ya. Ini adalah jadi minggu lalu kebetulan gue coba open mic stand up comedy. Gue coba materi gue. Jadi gue baru sebenarnya gue udah lama kenal stand up comedy. Gue udah sering nonton juga beberapa komika-komika yang pernah gue tonton. Terus juga pernah gue nyoba dulu ikut nonton di komunitas-komunitas gitu, cuman ya gue masih belum berani maju aja karena gue masih sedikit takut lah gitu. Nah, terus di minggu lalu gue coba tampil. Jadi di 3 minggu sebelumnya sebenarnya gue udah nonton aja. Terus gue ngerasa kalau penampilnya ini banyak yang kurang lucu dan gue greget gitu loh. Gue ngerasa kayak gue bisa nggak ya kayak mereka. Ada rasa ada rasa pengen sebenarnya, ada rasa dimana gue kayaknya gue harus nyoba deh biar tahu rasanya gimana di situ gitu. Karena kebetulan gue juga sebelumnya sering banget tampil, tapi gue tampil sebagai guru pramuka. Gue ngajar, kebetulan gue ngajar. Jadi untuk masalah speakingnya gue masih udah oke lah intinya gitu. Nanti gue bakal tampilin stand up gue pas di minggu kemarin. Nah terus setelah itu gue ngerasa penampilannya kayaknya kurang dan gue harus ngerasain nih gitu loh. Kalau speaking gue udah bagus karena di pramuka gue udah oke lah ya, lumayan lah ya kayak gitu. Tapi pas gue cobain di minggu lalu ternyata rasanya beda banget. Gue ngerasain puasan sendiri. Gue ngerasa ada rasa seneng gitu loh. Karena waktu pas di minggu kemarin itu pas gue tampil kebetulan yang nampil itu hampir semuanya nggak lucu dan gue menjadi open mic terakhir gitu loh. Yang terakhir open mic, dan itu juga karena gue memaksa diri gitu loh. Waktu itu gue sama teman gue bilang gue mau tapi gue takut nih. Terus gue udah ada materinya, nanti gue juga bakalan breakdown materinya karena di sini video kali ini gue pengen nge-rewrite, gue pengen nulis ulang materi gue juga belajar dari YouTube juga. Gue belum punya mentor, gue nggak punya siapa-siapa juga. Jadi gue coba untuk nulis ulang materi gue dan gue akan coba tampilkan ulang lagi dan gue coba lebih baik lagi. Gue belajar dari YouTube, dari Raditya Dika, gue lihat di YouTube-nya Dani Beler juga, lihat YouTube-nya Ridwan Remin, ya pokoknya yang ada di YouTube lah gue liatin. Banyak juga materi yang memang seharusnya kayak gini loh, kayak gitu loh dan sebagainya. Nah pas kemarin gue tampil ternyata rasanya ada kepuasan sendiri, rasanya luar biasa lah, beda banget dari cara ngajarnya pramuka kayak gitu. Nah hari ini gue bakal tulis ulang, tapi tadinya gue mau nulis di laptop, di Word gitu, tapi laptop gue lagi rusak kebetulan. Catatannya rusak lah, gue nggak ngerti lah harus kayak gimana, jadi mati lah ini HP-nya laptopnya kayak gitu. Nah setidaknya ada 5 poin yang bakal gue tulis. Gue ngelihat dari YouTube-nya Dani Beler. Gue coba ngebuat satu satu setup menjadi sebuah setup yang baik dan benar itu seperti apa kayak gitu. Nah ini gue juga bakal tulis, nanti tulisannya gue bakalan kasih lihat, ini masih kosong, nanti gue coba tulis dan gue coba kasih tahu ke kalian. Ya ini juga buat evaluasi diri gue sendiri. Nah untuk evaluasi gue yang pas kemarin, jadi nanti gue kasih juga materi gue yang kemarin itu adalah terlalu cepatnya gue berbicara kayak gitu. Gue nggak tahu caranya karena gue pertama kali juga. Akhirnya gue terlalu cepat sehingga dari 5 poin tersebut atau 5 setup tersebut yang masih intinya yang bikin tersenyum sedikit lah intinya gitu. Ketawa sih nggak terlalu, tapi ya ada tertawa sedikit lah. Tapi yang paling banget itu menurut gue adalah senyumnya kayak gitu. Jadi ada respon yang baik lah intinya gitu. Nah ini gue bakalan coba tulis ulang apa yang gue bisa tulis ulang lah intinya gitu ya. Jadi materi gue itu ada 5 poin. Yang pertama pengenalan. Sebenarnya agak jelek sih.
Gue nggak tahu ya pengenalan yang baik itu harus kayak gimana, tapi pas kemarin gue bilang pengenalannya gue kayak gini. Perkenalkan, nama gue Rafli Aditya, gue dipanggil Adit. Gue belum punya nama panggung, tapi setidaknya gue punya nama punggung. Nah itu udah mulai ketawa-ketawa tipis tuh. Di situ gue mulai ngerasa kayak, cir enak banget bro rasanya gitu lah, ini kayak gitu. Nanti gue bingung juga nih mau nulis ulang tuh seperti apa, karena gue masih coba-coba juga, gue masih belajar juga kayak gitu. Nah terus yang kedua itu materi gue adalah sebagai mahasiswa. Jadi gue bilang ke mereka nama gue Rafli Aditya, nama punggung yang tadi. Gue mahasiswa jurusan manajemen dakwah. Gue kuliah masih semester 6 di UIN Syarif Hidayatullah. UIN itu artinya Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta. Terus gue ulangi lagi, Universitas Islam Negeri Jakarta, untuk penekanan bahwasanya ini adalah Universitas Islam, seperti itu. Nah setelah itu gue bilang gue jurusan manajemen dakwah. Terus gue tekankan lagi manajemen dakwah. Terus gue suruh mereka ikut bareng-bareng, ayo teman-teman manajemen dakwah. Nah, itu udah mulailah gelak tawa, sampai akhirnya di situ ada anak kecil. Gue bilang ke anak kecil, ayo adek gimana ya manajemen dakwah. Nah itu juga akhirnya jadi apa ya, jadi pusat juga akhirnya gue ngerasa mereka mulai tertawa intinya kayak gitu. Nah setelah itu gue bilang lagi, jadi manajemen dakwah ini agak sedikit sulit teman-teman. Kadang gue waktu pas magang pun juga agak susah untuk ngelamarnya. Ada waktu itu gue pernah ngelamar di suatu perusahaan, terus gue bilang, Pak saya jurusan manajemen. Terus bapaknya bilang, manajemen apa deh? Terus gue bilang lah manajemen dakwah. Terus bapaknya bilang, maaf deh saya Kristen gitu. Menurut gue itu lucu, tapi karena pembawaan gue waktu itu cepet banget, terus gue jadi ngerasa itu jadi gak lucu. Karena setelah itu gue tambahin lagi, gue juga pernah ngelamar lagi, Pak saya mau ngelamar nih jadi admin, kebetulan jurusan saya manajemen. Ditanya lagi, manajemen apa deh? Manajemen dakwah. Oh maaf, saya ini restoran babi gitu. Itu menurut gue lucu banget, menurut gue ya. Tapi semua sebenarnya sesuai selera, tapi waktu itu emang itu menjadi poin lucunya gitu loh. Di situ menjadi poin itu ya, yang kedua ini adalah jadi poin yang lucu lah intinya kayak gitu. Disitulah mulai ngerasa, wah ternyata responnya juga baik ya. Barulah di poin ketiga. Nah poin ketiga ini gue agak sedikit gimana ya, pokoknya gitu lah. Enggak, ini yang ketiga ini bagus nih. Jadi gue bilang lah, jadi gue benar-benar cuman dari 5 poin ini gue dibagi menjadi 5 setup yang berbeda. Jadi poin pertama adalah pengenalan, poin kedua itu adalah tadi gue asal dari mana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang ketiga ini gue kasih tahu kalau gue ini adalah guru pramuka. Memang kebetulan gue adalah guru pramuka. Nah terus gue cerita lah, gue juga guru pramuka teman-teman, dan agak sedikit susah ngajar anak-anak sekarang karena sudah mengikuti standarisasi TikTok atau mengikuti tren-tren TikTok yang ada. Gue pernah ngajar sesekali di suatu sekolah, terus gue jelasin secara baik-baik, adek ini loh simpul tali seperti ini, bla 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 bla. Terus gue bilang, gimana kalian semuanya paham? Dan mereka bilang paham. Di situ gue bingung, gue harus apakah di situ gue tambahin act out. Di situ gue bingung, gue harus ngapain ya? Apakah gue jadi kagum? Terus gue bilang ditunggu dulu. Nah itu jadi poin yang lucu juga pada saat itu ya. Gue senang banget gitu loh. Gue nggak tahu ini open mic pertama gue, tapi rasanya senang banget gitu. Nah itu lucu lah menurut gue. Terus di poin keempat, yang tadi gue pokoknya nanti bakal gue udah kasih juga lihat tadi materi gue. Poin keempat ini kalau nggak salah gue lupa dah. Oh ya, poin keempat ini terkait tentang atasan gue. Sebenarnya ada dua setup yang gue bangun di poin keempat ini, tapi gue nggak yakin di salah satu poinnya itu. Jadi waktu pas gue bawain, gue bilang gue punya atasan bro aneh banget, dia wibu ansos, bener-bener nggak berbaur sama orang, pernah, dan aneh banget bro. Pernah saat itu adalah dikasih undangan nikah, terus dia bilang ke gue, bang, dia manggil gue abang, bang, ribet ya kalau misalkan nikah harus ada orang tuanya, harus izin, takut deh kalau misalkan nanti ditolak gitu.
Emang kenapa kok takut? Iya takut aja kan, kalau ditolak jadi nggak enak, kayaknya enak deh jadi anak yatim. Nah gue ngerasa itu adalah dark joke kan, tapi ternyata nggak kena karena ternyata nggak lucu. Di situ gue ngerasa kayak duh hening banget nih, terus mata tertuju kepada gue ngerasa kayak aduh anjing nggak lucu nih, gue siapa ya. Habis itu ya udahlah, gue lanjutin lagi, bener-bener cepet banget gitu langsung. Nah sebenarnya ada poin yang keduanya, tapi gue nggak bahas ya di stand up gue. Gue bilang kayak gini, atasan gue juga aneh bro. Oh iya, karena di situ tempatnya admin itu kan biasanya bawa tempat-tempat barang ATK gitu, kayak pulpen, pensil, buku dan sebagainya lah, pokoknya alat-alat yang digunakan untuk menulis lain gitu. Nah terus atasan gue ini aneh bro, kalau misalkan ada orang yang datang minta alat, mereka pasti disuruh untuk jurus, kayak misalkan kaki buncin no jutsu. Anjir bro, itu awalnya gue yakin itu lucu, tapi ya ternyata nggak lucu. Ternyata nggak lucu, kayak gitulah. Nah terus ya itu pokoknya di poin 4, menurut gue nggak lucu banget lah. Poin keempat menurut gue kurang banget. Terus di poin terakhir, poin kelima, gue bilang kayak gini materi gue, terakhir teman-teman, gue poin kelima apa ya, oh iya, gue ini juga kurir Shopee meskipun gue kuliah, nggak masalah. Emang kenapa kurir Shopee kayak gitu, tapi dari apa yang gue kerjain, dari apa yang gue lakuin semuanya, kayaknya agak hidup ini bukan tentang umur deh bro, tapi hidup ini tentang apa kira-kira teman-teman. Nah gue nanya ke teman-teman, kira-kira tentang apa ya yang lucu. Terus ada yang bilang tentang goreng kayaknya nggak lucu deh. Terus ada lagi yang bilang tetangga kurang deh. Jadi teman-teman, hidup itu bukan tentang soal umur, tapi tentang ting tung gue gitu. Itu gue tutup. Menurut gue kita aneh banget. Gue dengan muka gue yang sebenarnya malu banget, tapi gue ya udahlah pede aja gitu loh. Dan di situ gue ngeliat ulang lagi videonya sebenarnya nggak full sih, gue cuman di video sama teman gue pas di pertengahan, tapi menurut gue di akhir ini ya lumayan lah ya, meskipun cuma senyum tipis ya. Dan akhirnya gue ngerasa itu adalah poin yang gue suka, ya ditutup dengan sesuatu yang bikin mereka tersenyum gitu. Meskipun di posisi itu akhirnya gue ngerasa waktu itu posisinya di antara komika-komika yang lain, kebetulan gue jadi komika yang paling lucu menurut gue dan menurut teman-teman gue. Karena di antara yang lain itu aneh-aneh banget, bener-bener ada yang materinya banget. Materinya dia bilang gini, gue hari ini bingung mau ngapain, materinya juga gue bingung doang. Dan gue ngerasa ini orang kagak nulis apa malas apa gimana ya, kayak gitu. Nah alasan gue kenapa akhirnya mencoba untuk stand up, gue ngerasa kayaknya ya pas waktu gue nonton, mereka itu mengumbar aib mereka untuk lucu. Kayak misalkan ada yang kumpul kebo, ada yang selingkuh, ada yang macam-macam lah pokoknya mereka mengumbar aib tapi nggak lucu. Terus gue mikir kayaknya bisa deh dengan tidak mengumbar aib itu lucu gitu loh. Akhirnya gue cobalah dengan materi gue, karena gue pengen membuktikan kalau lucu aja itu bisa tanpa mengumbar aib, dan ternyata bisa kayak gitu. Gue ngerasa senang banget kayak gitu. Pokoknya gitulah. Dan ini lu bisa lihat materinya, dan ini juga lu bisa ngelihat hasilnya. Makin malam makin senang lah. Perkenalkan, nama gue Raffi Aditya. Gue belum punya nama panggung, tapi setidaknya gue punya nama punggung. Gak ada gue nama punggung. Ya, gue masih kuliah teman-teman. Alhamdulillah gue kuliah di Universitas Islam Negeri Hidayatullah. Universitas Islam Negeri. Dia bilang ke gue, bang, dia manggil gue apa? Bang, kayaknya aneh deh bang kalau misalkan orang nikah itu kayaknya ribet bang, karena gue harus izin sama orang tuanya. Gue takut banget ditolak bang. Gue kan agak bingung, emang kenapa pak takutnya? Ya takut aja, takut gak diterima, karena ada kemungkinan untuk tidak diterima. Terus dia bilang gini teman-teman, terus dia bilang kayaknya enak deh bang nikahnya sama anak yatim. Tuh, sama anak yatim, biar
diterima sama lebih gampang pokoknya kayak gitu. Terus juga teman-teman yang terakhir, gue kebetulan kerja juga, gue kurir Shopee kebetulan, jadi ya luar biasa lah jadi kurir Shopee ya, banyak sekali tantangan hidup gue. Kayaknya hidup ini bukan tentang umur aja ya teman-teman, tapi tentang apa kira-kira yang lucu teman-teman? Ada yang punya punchline? Tentang apa yang lucu teman-teman? Tetangga kurang lucu pak. Ada lagi tentang goreng kurang lucu. Ini yang lucu nih, insya Allah lucu. Hidup ini bukan tentang umur, tapi tentang ting tang. Ya. Seperti itu kurang lebih ya. Oke. Nah, ini mungkin cuma sebentar doang. Gue cuma mau ngejelasin doang. Tapi tadinya niatnya video ini mau gue buat tulis ulang, rewrite. Tapi kayaknya di besok nanti gue coba buat nge-rewrite materi-materi gue yang tadi. Gue coba di kedua kalinya apakah lucu, apakah kurang kayak gitu. Itu aja kurang lebih video yang bisa gue sampaikan. Semoga gue bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.